Pasar tradisional itu masih gelap ketika Roni turun dari motornya. Asap rokok mengepul dari bibirnya saat ia melangkah santai, diiringi oleh beberapa anak buahnya. Langkah kaki mereka menggema di antara los-los yang masih sepi, hanya ada beberapa pedagang yang sudah mulai menggelar dagangan mereka. Saat melihat kedatangan Roni, mereka menunduk dalam diam, seolah kehadiran preman itu membawa hawa dingin yang menyesakkan. Roni, yang dikenal sebagai penguasa pasar, bukanlah orang yang sabar. Setiap pagi, ia mengelilingi kios-kios untuk menagih uang keamanan. Tidak ada yang berani melawan, sebab siapapun yang mencoba, esok harinya pasti akan kehilangan dagangan mereka, atau lebih buruk, tulang mereka yang patah. Baginya, pasar ini adalah wilayah kekuasaannya, dan siapapun yang mencari nafkah di sini harus membayar upeti. Ketika Roni tiba di lapak Busari, ia berhenti. Wanita tua itu sedang mengatur tumpukan sayur dengan tangan keriputnya, tak menghiraukan kehadiran preman-preman di sekelilingnya. Sudah berkali-kali ia menolak membayar uang yang diminta Roni. Bagi Busari, uang itu adalah hasil jerih payahnya, uang yang ia kumpulkan sedikit demi menghidupi dirinya sendiri. Tidak akan ia serahkan begitu saja pada orang yang hanya tahu cara merampas. Kau masih keras kepala, ya. Suara Roni terdengar malas, tetapi ada ancaman dingin di baliknya. Ia menyentuh satu ikat bayam dan menjatuhkannya ke tanah dengan sengaja. Sudah kubilang, kalau mau jualan di sini, bayar. Busari mengangkat kepalanya, menatap mata Roni dengan sorot yang begitu tegas hingga lelaki itu, sejenak, merasa aneh melihatnya. Aku tidak punya uang untukmu, katanya, suaranya datar, tanpa gentar. Uangku hanya cukup untuk makan. Kalau kau ingin mengambilnya, ambillah. Tapi aku takkan menyerahkannya dengan sukarela. Para pedagang lain menahan napas. Tak ada yang pernah berbicara seperti itu pada Roni sebelumnya. Preman itu menyeringai, tetapi sorot matanya menyiratkan kemarahan. Ia menyapu sayuran di meja dengan tangannya, membuat semuanya berhamburan ke tanah. Kalau kau tak mau bayar, jangan jualan di sini, bentaknya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Busari hanya menghela napas panjang. Ia berjongkok, mulai mengumpulkan kembali sayurannya dengan tenang, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tak ada ketakutan di wajahnya, tak ada air mata, hanya kesabaran seorang ibu yang sudah terlalu sering menghadapi cobaan hidup. Dan justru itulah yang membuat Roni tidak tenang. Seolah ada sesuatu tentang wanita tua itu yang terasa familiar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Roni melangkah pergi, tetapi bayangan Busari tetap menghantuinya. Ia merasa seperti pernah melihat mata penuh keteguhan itu di suatu tempat. Namun, ia terlalu sibuk menikmati kekuasaannya untuk menyadari bahwa ia baru saja menantang orang yang salah. Pagi di pasar berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah ketegangan yang menggantung sejak insiden kemarin. Para pedagang masih membicarakan keberanian Busari melawan Roni, tetapi tidak dengan nada bangga, melainkan dengan ketakutan. Mereka tahu siapa Roni, mereka tahu apa yang ia lakukan pada orang-orang yang berani menentangnya. Dan kini, mereka hanya bisa menunggu balas dendamnya datang. Sementara itu, Busari tetap menjalankan hidupnya seperti biasa. Ia tiba di lapaknya sebelum matahari terbit, menata dagangannya dengan telaten. Wajahnya tetap tenang, meskipun ia sadar bahwa Roni tidak akan diam begitu saja. Namun, ia bukan wanita yang mudah goyah. Hidupnya sudah penuh dengan luka dan kehilangan, dan dibandingkan semua itu, ancaman seorang preman pasar tidaklah seberapa. Saat Roni akhirnya muncul, semua orang menahan napas. Kali ini ia datang sendirian, tanpa anak buahnya. Matanya tajam menatap wanita tua itu, yang bahkan tidak repot-repot menghentikan tangannya menata sayur saat ia berdiri di depannya. Kau masih berjualan di sini? Suaranya terdengar pelan, tetapi penuh ancaman. Busari akhirnya menatapnya, bibirnya melengkung dalam senyum samar. Tentu saja, aku tak punya tempat lain. Amarah membakar dada Roni. Tak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu padanya, apalagi seorang wanita tua. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang keranjang sayur di depannya, membuat tumpukan tomat dan cabai berhamburan di tanah. Beberapa pedagang menutup mulut mereka, ngeri melihat tindakan itu. Namun, Busari tetap diam. Ia menatap Roni dengan mata yang tak menunjukkan ketakutan sedikit pun, hanya sorot mata seorang ibu yang sudah terlalu sering melihat kekejaman dunia.
"Apa kau sudah puas?" tanyanya lembut. Roni terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang menusuk dirinya, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sejenak, ia merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat nakal, dihukum bukan dengan pukulan, melainkan dengan tatapan penuh pemahaman yang membuat hatinya terasa kosong. Dengan mendengus marah, Roni berbalik dan pergi. Namun, di dadanya, ada rasa gelisah yang tak bisa ia buang. Wanita itu berbeda, ia tidak takut padanya, dan itu membuatnya resah. Yang tidak ia sadari, Bu Sari menatap punggungnya dengan tatapan yang lebih dalam, seolah ia tahu sesuatu yang Roni sendiri belum sadari. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Roni tidak bisa tidur malam itu. Tatapan Bu Sari terus menghantuinya, membuat dadanya terasa sesak oleh kemarahan yang tak ia mengerti. Ia sudah terbiasa membuat orang takut, terbiasa melihat wajah-wajah yang gemetar di hadapannya. Namun, wanita tua itu berbeda. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya, seolah Roni bukanlah ancaman. Dan itu melukai harga dirinya lebih dari pukulan apapun. Pagi itu, Roni kembali ke pasar dengan langkah lebih berat. Para pedagang buru-buru menundukkan kepala saat melihatnya, takut menjadi sasaran amarahnya. Namun, Roni hanya memiliki satu tujuan, Bu Sari. Wanita tua itu masih duduk di lapaknya, dengan tangan penuh kesabaran menata sayuran yang kemarin ia punguti dari tanah. Seolah apa yang ia lakukan kemarin tak lebih dari sekadar angin yang lewat. Tanpa sepatah kata, Roni meraih sebuah keranjang sayur dan melemparkannya ke jalan. Beberapa orang berteriak kecil, tetapi tak satu pun yang berani menghentikannya. "Aku sudah cukup bersabar, Bu Sari." Suaranya menggema, penuh dengan amarah yang tertahan. "Aku tak peduli siapa kau, tapi aku tak akan membiarkan siapapun menentangku di tempat ini." Bu Sari berhenti. Untuk pertama kalinya sejak awal, ia menatap Roni dengan ekspresi yang berbeda. Ada kesedihan di matanya, tapi juga ketegasan yang membuat Roni merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang menusuknya lebih dalam dari kemarahan. "Apa kau benar-benar ingin mengambil segalanya dariku, Nak?" Suaranya pelan, tetapi cukup untuk membuat dada Roni terasa sesak. Kata itu, "Nak," membuat sesuatu dalam diri Roni bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu dalam nada suara wanita itu yang terasa familiar, yang menusuknya hingga ke dalam tulang. Namun, ia menepisnya. Ia bukan anak kecil yang bisa diluluhkan oleh kata-kata lembut. Ia adalah penguasa pasar ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya. Dengan kemarahan yang semakin membara, Roni meraih meja dagangan Bu Sari dan membalikkannya dengan kasar. Sayuran berhamburan ke tanah, suara kayu yang membentur jalanan bergema di udara yang tiba-tiba terasa sunyi. Para pedagang hanya bisa menahan napas, ngeri melihat kehancuran yang ia ciptakan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Bu Sari tetap diam. Ia hanya menghela napas panjang dan mulai mengumpulkan kembali sayurannya satu persatu. Tangan keriputnya bergerak perlahan, penuh ketenangan yang justru semakin membakar amarah Roni. "Kenapa kau tidak marah?" Suaranya bergetar, entah karena emosi atau kebingungan. "Kenapa kau tidak takut padaku?" Bu Sari menatapnya lagi, kali ini dengan sorot mata yang begitu dalam hingga Roni merasa seolah dirinya sedang ditelanjangi. "Karena aku sudah kehilangan hal terpenting dalam hidupku," katanya pelan. "Tak ada lagi yang bisa kau ambil dariku." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Roni merasa kecil. Ia merasa seperti seorang bocah yang berteriak di hadapan badai, mengancam sesuatu yang tidak bisa diguncangnya. Tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara langkah kaki cepat menghampiri. Seorang pedagang berlari ke arah mereka, wajahnya penuh kecemasan. "Seseorang mencarimu, Bu Sari," katanya terengah-engah. Dia akhirnya kembali. Dada Roni berdenyut aneh. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud. Tetapi untuk pertama kalinya sejak ia menguasai pasar ini, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Pasar yang biasanya riuh dengan suara pedagang dan pembeli kini terasa lebih hening dari biasanya. Orang-orang menatap Bu Sari dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Mereka tahu siapa yang dimaksud pedagang tadi. Mereka tahu siapa yang akhirnya kembali. Namun, hanya satu orang yang tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat, Roni. Ia berdiri dengan ekspresi kebingungan, matanya menatap Bu Sari yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya.
Seolah berita itu adalah sesuatu yang telah ia nantikan sekian lama. Wanita tua itu tidak bertanya siapa yang datang. Ia hanya mengangguk pelan, menghapus debu dari tangannya, lalu berdiri dengan anggun meskipun tubuhnya sudah renta. "Di mana dia sekarang?" tanyanya, suaranya tetap lembut. "Di warung depan pasar," jawab si pedagang, masih terengah-engah. "Dia baru turun dari mobil, dan dia ingin bertemu denganmu, Bu." Ada sesuatu dalam udara yang berubah. Para pedagang saling bertukar pandang, sementara Roni mengerutkan dahi, merasa seperti orang asing dalam permainan yang tidak ia mengerti. "Siapa yang kalian bicarakan?" tanyanya, suara kasarnya membelah kesunyian. Busari menoleh ke arahnya, sorot matanya tetap sama, tidak membenci, tidak marah, hanya penuh pemahaman yang anehnya membuat Roni semakin gelisah. "Seseorang yang akan membuatmu mengerti sesuatu," katanya singkat, lalu berjalan pergi meninggalkan lapaknya yang berantakan. Roni mendengus, tapi entah kenapa ia merasa perlu mengikuti wanita tua itu. Ada sesuatu yang menggelitik pikirannya, sesuatu yang terasa salah, seolah-olah ia telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia ganggu. Langkah kakinya terasa lebih berat saat ia mengikuti Busari ke warung depan pasar, diikuti tatapan penasaran orang-orang di sekelilingnya. Dan di sana, duduk di bangku kayu dengan secangkir kopi di depannya, ada seorang pria bertubuh tegap dengan mata tajam yang memancarkan wibawa yang menakutkan. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih matang, tetapi sorot matanya masih sama seperti bertahun-tahun lalu, sorot mata yang dulu pernah membuat seluruh kota gentar. Roni membeku, dadanya berdebar keras. Ia mengenali pria itu. Semua preman di kota ini mengenalinya. Bima telah kembali. Roni berdiri mematung di ambang pintu warung, napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Matanya terpaku pada sosok pria yang duduk dengan tenang, jemarinya melingkar di cangkir kopi yang masih mengepul. Bima, nama itu pernah menjadi legenda di jalanan, menjadi bayangan yang menghantui setiap preman yang berani macam-macam di kota ini. Kini, sosok itu kembali, duduk di depannya, dan yang lebih membuat dada Roni bergetar, pria itu menatapnya dengan dingin. Bima mengangkat pandangannya perlahan. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan kemarahan, hanya menatap Roni seolah sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar seorang preman pasar. Mata itu tajam, menusuk seperti pisau yang bisa menguliti kebanggaan seseorang tanpa perlu menyentuhnya. Lalu, dengan gerakan tenang, ia meletakkan cangkir kopinya di meja. "Jadi, ini kau?" Suara Bima terdengar rendah, nyaris berbisik, tapi memiliki kekuatan yang membuat Roni merasakan dingin menjalar di tulangnya. "Preman kecil yang suka mengganggu ibuku." Roni mengepalkan tangan, harga dirinya menolak tunduk pada pria ini, tetapi akalnya berteriak padanya untuk tidak bertindak gegabah. Semua orang tahu siapa Bima. Ia bukan sekadar preman biasa, ia adalah sosok yang dulu menguasai jalanan, seseorang yang tidak hanya bertarung dengan tangan, tetapi juga dengan otaknya. Busari berdiri di samping Bima, wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi sejak awal. "Dia hanya anak yang belum mengerti," katanya lembut, seperti seorang ibu yang menasihati anaknya yang tersesat. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi bagi Roni, itu justru terasa lebih menyakitkan. Seolah dirinya hanyalah bocah kecil yang sedang dimarahi, bukan seorang yang menguasai pasar dengan tangan besinya. "Aku tidak takut padamu," akhirnya Roni berkata, meskipun ada getaran halus dalam suaranya yang ia sendiri benci. Bima menyipitkan mata. "Bagus," katanya pelan, "karena aku juga tidak butuh kau takut padaku. Aku hanya ingin kau tahu satu hal." Ia berdiri, dan dalam sekejap udara di dalam warung terasa lebih berat. Semua orang yang berada di sana menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bima melangkah mendekat, hingga kini ia berdiri hanya beberapa inci dari Roni. Wajahnya begitu dekat hingga Roni bisa melihat setiap detail garis keras di wajah pria itu, setiap bekas luka yang menjadi bukti betapa banyak pertempuran yang telah ia lewati. Dan ketika ia berbicara lagi, suaranya lebih rendah, lebih dalam, tetapi justru lebih berbahaya. "Jika kau menyentuh ibuku lagi, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Roni, membuatnya merasa lebih kecil dari sebelumnya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu untuk mempertahankan harga dirinya, tetapi lidahnya terasa keluh.
Karena di hadapannya bukan sekadar seorang pria, tetapi bayangan dari masa lalu yang seharusnya tidak ia ganggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Roni merasa seperti ia baru saja menantang seseorang yang tidak seharusnya ia lawan. Roni berjalan meninggalkan warung dengan langkah berat, dadanya bergemuruh oleh emosi yang bertabrakan. Ia merasa terhina. Selama ini, tidak ada yang berani berbicara padanya seperti itu. Tidak ada yang pernah membuatnya merasa kecil. Namun, Bima melakukannya hanya dengan beberapa kata. Kata-kata yang bukan ancaman kosong, melainkan janji yang bisa menjadi kenyataan kapan saja. Di lorong pasar yang kini terasa lebih sempit, Roni merasakan tatapan para pedagang yang mengawasinya. Beberapa dari mereka berbisik, seakan-akan menyaksikan kejatuhan seorang raja. Ia menggertakkan giginya, rasa marah bercampur malu membakar dalam dirinya. Ia ingin berbuat sesuatu, apa saja, untuk membuktikan bahwa ia masih berkuasa di tempat ini. Namun, di benaknya, bayangan mata tajam Bima terus menghantui. Ia tahu legenda tentang pria itu. Dulu, sebelum menghilang tanpa jejak, Bima adalah nama yang ditakuti oleh para preman besar di kota ini. Jika ia benar-benar kembali, maka dominasi Roni atas pasar ini tidak akan bertahan lama. Ia harus berbuat sesuatu, sebelum semua orang menganggapnya sebagai pecundang. Di sudut pasar, ia menemukan anak buahnya yang telah menunggu, wajah mereka dipenuhi kecemasan. "Bos, ada apa? Kenapa kau terlihat begitu?" Salah satu dari mereka bertanya, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Roni meninju dinding di sampingnya dengan keras. "Aku tidak akan kalah dari orang itu," geramnya, napasnya memburu. "Tidak peduli siapa dia, ini wilayahku." Anak buahnya saling bertukar pandang. Mereka tahu Roni adalah orang yang keras, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Ada ketakutan yang terselubung di balik amarahnya. Sementara itu, di warung, Bima masih duduk dengan tenang. Ia menyesap kopinya perlahan, matanya menerawang ke arah lapak ibunya yang berantakan. Hatinya mencengkeram rasa bersalah yang dalam, seharusnya ia tidak membiarkan ibunya menjalani semua ini sendirian. Dia keras kepala, kata Bu Sari pelan, duduk di seberangnya. "Tapi kau juga pernah seperti itu." Bima menghela napas, menaruh cangkirnya di meja. "Aku tahu," jawabnya, "tapi aku tidak akan membiarkan dia melewati batas." Di kejauhan, Roni masih berdiri di antara bayangan pasar yang mulai sibuk kembali. Wajahnya gelap, pikirannya berputar-putar dalam dendam dan rasa takut yang tak mau ia akui. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, konflik yang lebih besar baru saja dimulai. Malam tiba, tetapi Roni tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar kontrakannya yang sempit, rokok di tangannya sudah hampir habis, tetapi pikirannya masih terbakar oleh penghinaan yang ia terima hari ini. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat tatapan Bima, tatapan yang bukan sekadar meremehkan, tetapi seolah-olah dirinya bukan ancaman sama sekali. Itu membuatnya mendidih. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas di jalan sempit. Kota ini telah menjadi tempatnya berkuasa selama bertahun-tahun. Semua orang takut padanya. Namun, hanya dalam satu pertemuan, Bima berhasil merenggut rasa takut itu. Bahkan anak buahnya mulai meragukannya. Ia melihatnya di mata mereka, keraguan yang sebelumnya tidak pernah ada. Tidak bisa dibiarkan. Jika ia diam saja, ia akan kehilangan segalanya. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih berkuasa. Tapi bagaimana? Melawan Bima secara langsung? Tidak, itu bunuh diri. Semua orang tahu bagaimana cara Bima bertarung. Roni mungkin tangguh, tapi Bima adalah binatang buas yang berbeda kelas. Ia menggertakkan giginya, otaknya bekerja mencari celah. Dan kemudian, sebuah pikiran berbahaya muncul di benaknya. Jika ia tidak bisa menjatuhkan Bima secara langsung, maka ia harus menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Matanya menyipit, tangannya mengepal di atas meja. "Ibunya," gumamnya pelan, hampir seperti bisikan setan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu itu berbahaya, bahkan bisa jadi hal terakhir yang ia lakukan di kota ini. Tapi apalagi yang bisa ia perbuat? Ia tidak akan tinggal diam sementara orang lain merebut wilayahnya. Jika ia membiarkan ini terus terjadi, ia akan menjadi bahan tertawaan. Tidak, ia harus mengambil langkah pertama. Di luar, bulan tertutup awan kelam. Roni mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang.
Kumpulkan anak-anak. Aku punya pekerjaan buat mereka, katanya singkat sebelum menutup telepon. Ia menghembuskan asap rokok terakhirnya, lalu membuang puntungnya ke lantai. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, membuat Bima merasakan kepedihan yang sama seperti yang ia rasakan hari ini. Dan ia tahu cara terbaik untuk melakukannya. Di pasar yang sudah sepi, lapak Bu Sari berdiri dalam kesunyian. Tak ada yang tahu bahwa bahaya sudah mengintai dalam kegelapan, siap menghancurkan segalanya. Malam semakin larut, dan pasar yang biasanya ramai kini hanya menyisakan kesunyian. Hanya beberapa lampu redup yang masih menyala, menciptakan bayangan panjang di antara lapak-lapak yang tertutup rapat. Di sudut pasar, Bu Sari masih terjaga. Ia duduk di bangku kecilnya, tangannya perlahan merapikan sisa dagangannya. Seperti biasa, ia tidak terburu-buru pulang. Ia selalu menikmati ketenangan malam sebelum kembali ke rumahnya yang sederhana. Namun, ia tidak menyadari bahwa dalam gelap, beberapa pasang mata sedang mengawasinya. Dari balik gang sempit, Roni berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya dingin. Di belakangnya, 3 anak buahnya sudah siap, menunggu perintah. Mereka tidak bertanya, mereka tahu apa yang harus dilakukan. "Jangan sakiti dia," ujar Roni dengan suara pelan, tetapi tegas. "Hancurkan dagangannya, pastikan dia mengerti bahwa aku masih berkuasa di sini." Dengan anggukan cepat, 3 anak buahnya bergerak. Mereka menyelinap ke arah lapak Bu Sari, membawa pentungan kayu dan besi. Dalam hitungan detik, suara benda jatuh dan pecahan kayu memenuhi udara. Sayuran berhamburan ke tanah, meja dagangan yang rapuh roboh dengan keras. Bu Sari tersentak dari duduknya. Matanya melebar saat melihat kehancuran yang terjadi di depan matanya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika ia melihat sosok yang berdiri di bayangan itu. "Roni," bisiknya lirih, ada kekecewaan dalam suaranya. Roni tidak bergerak, ia hanya menatap Bu Sari dengan rahang mengatup rapat. Ia tahu ini keji, ia tahu ini salah, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus memastikan bahwa semua orang tahu siapa yang masih berkuasa. Bu Sari berjalan mendekat, matanya penuh dengan kesedihan yang menusuk lebih dalam daripada kemarahan manapun. "Apa ini satu-satunya cara yang kau tahu?" tanyanya, suaranya lemah. Angin malam berembus pelan, membawa keheningan yang menyesakkan setelah kehancuran di lapak Bu Sari. Sayuran berserakan, peti kayu pecah berkeping-keping, dan sisa-sisa dagangan berantakan di tanah. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah kerugian itu, melainkan tatapan Bu Sari yang penuh kekecewaan. Roni masih berdiri di tempatnya, mencoba menekan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Ia melihat Bu Sari dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada rasa puas karena telah menunjukkan kekuasaannya, tetapi ada juga kegelisahan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki yang berat terdengar dari kejauhan. "Bima!" Dalam sekejap, suasana berubah. Para anak buah Roni yang tadi tampak garang kini membeku, tubuh mereka menegang dalam ketakutan yang nyata. Dari bayangan, Bima muncul dengan tatapan yang membuat darah terasa membeku. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi justru itulah yang paling menakutkan. Bima berjalan perlahan ke arah ibunya, lalu berlutut untuk mengangkat satu persatu sisa dagangan yang berserakan. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah benda-benda itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ketika akhirnya ia berdiri kembali, matanya tertuju pada Roni. "Aku sudah memberi peringatan," suara Bima pelan, tetapi penuh kekuatan yang menggetarkan. "Dan kau memilih untuk mengabaikannya." Roni menelan ludah, tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mundur. Jika ia lari sekarang, ia tidak akan pernah bisa menatap anak buahnya lagi. "Ini wilayahku," katanya dengan suara yang dipaksakan agar terdengar mantap. "Kau tidak bisa datang dan mengambil semuanya dariku begitu saja." Bima mendekat, dan dalam sekejap, tanpa ada peringatan, ia menghantam wajah Roni dengan tinjunya. Pukulan itu bukan sekadar serangan, itu adalah amarah yang selama ini ia pendam, rasa bersalah karena telah meninggalkan ibunya begitu lama, dan kehancuran yang baru saja ia saksikan. Roni terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Pasar yang sunyi kini dipenuhi ketegangan yang membakar. Anak buah Roni hanya bisa menyaksikan tanpa berani bergerak. Mereka tahu, malam ini, sang legenda telah kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Roni terhuyung ke belakang,
wajahnya berdenyut sakit akibat pukulan Bima. Napasnya memburu, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena ketakutan yang perlahan menyelinap ke dalam dirinya. Ia telah mendengar cerita tentang Bima, tentang bagaimana pria itu menghancurkan musuh-musuhnya tanpa ampun. Dan sekarang, ia sendiri yang merasakannya. Bima melangkah maju, sorot matanya tetap dingin. Kau pikir dengan menghancurkan lapak ibuku, kau bisa membuktikan sesuatu? Suaranya tenang, tetapi ada kemarahan yang tertahan di baliknya. Kau pikir orang-orang akan tetap menghormatimu setelah ini? Roni menggertakkan giginya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dipermalukan lebih jauh. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mengayunkan tinjunya ke arah Bima. Namun, Bima dengan mudah menghindar. Dalam sekejap, Bima membalas dengan satu pukulan keras ke perut Roni, membuatnya terjatuh berlutut, terengah-engah. Aku tidak butuh orang-orang takut padaku untuk dihormati, lanjut Bima. Kau salah paham tentang kekuatan, Roni. Kekuatan bukan soal membuat orang tunduk dengan rasa takut. Itu yang dulu aku yakini, sampai aku menyadari betapa bodohnya aku. Busari berjalan perlahan mendekat, matanya masih penuh dengan kesedihan. Kekerasan tidak akan memberimu apa-apa selain kehancuran, nak, katanya lembut. Aku sudah melihat banyak orang seperti dirimu. Mereka berjuang untuk menjadi yang terkuat, tapi pada akhirnya, mereka hanya akan kehilangan segalanya. Roni terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan yang baru saja ia terima. Selama ini, ia mengira bahwa ketakutan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Namun, melihat Bima sekarang, seseorang yang pernah jauh lebih kejam darinya, tetapi kini berdiri dengan wibawa yang lebih besar tanpa harus mengancam siapapun, ia mulai meragukan segalanya. Anak buah Roni tidak bergerak. Mereka tahu pertarungan ini telah berakhir. Mereka juga tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan reputasi pemimpin mereka. Dalam diam, satu persatu mereka mundur, meninggalkan Roni yang masih berlutut di tanah. Bima berjongkok di depan Roni, menatapnya dengan sorot mata yang bukan lagi kemarahan, tetapi pemahaman. Kau punya pilihan, Roni, katanya pelan. Tetap menjadi orang yang hanya dikenal karena ketakutan yang kau sebarkan, atau belajar menjadi seseorang yang benar-benar dihormati. Malam itu, di antara sisa-sisa lapak yang hancur, Roni merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, beban dari semua kesalahannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya, apakah masih ada kesempatan untuk berubah.